Shalom Bapak Ibu Saudara yang sangat saya kasihi dalam Tuhan. Saya sungguh bersuka cita hari ini bisa menyapa Anda, seluruh orang-orang yang sangat kami kasihi, keluarga-keluarga Gereja Mawar Syaron di seluruh Sumatera. Kiranya kebaikan Tuhan turun atas Anda, kebaikan Tuhan turun atas keluarga Anda, kebaikan Tuhan turun juga atas pekerjaan-pekerjaan Anda. Kita juga biar terus berpaut kepada Tuhan, usahakan untuk Anda terus mencari Tuhan dalam segala situasi. Kita bukan jemaat yang cari Tuhan kalau kita butuh saja. Kita bukan jemaat yang cari Tuhan kalau kita sakit saja. Tentu kalau kita butuh dan sakit kita cari Tuhan. Tapi alangkah indahnya dalam segala situasi pun kita tetap cari Tuhan. Memang hari-hari ini kita beribadahnya tidak berjumpa di gereja. Di sebuah gedung kita tidak berkumpul. Saya berdoa segera kita melakukannya. Sekalipun demikian, biarlah hati kita tetap berpaut kepada Tuhan. Biarlah hati yang beribadah itu tetap ada dalam hati kita. Untuk kita beribadah banyak hal yang bisa kita lakukan. Mendengarkan khotbah secara online, sengaja juga menghubungi sahabat-sahabat Connect Group, kelompok-kelompok kecil kita di Gereja Mawar Syaron untuk bersekutu bersama secara online via aplikasi. Anda bisa bertatap muka, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Firman Tuhan berkata, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi mari kita melakukannya semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hal ini ditulis di kitab Ibrani untuk kita teladani. Hari ini ibadah kita dibatasi, gak bisa berjumpa secara fisik, tapi kita tetap bisa berjumpa walaupun secara online. Mari kita hidup beribadah. Hidup beribadah itu mengandung janji dari Tuhan. Orang yang suka beribadah, berjumpa dengan Tuhan, orang yang menyembah Tuhan akan menjadi sama dengan kehendak, sama dengan sifat Tuhan. Ada firman Tuhan yang ditulis berkata, orang akan menjadi sama dengan apa yang dia sembah. Oleh karena itu kalau kita mendekat kepada Tuhan, belajar menyembah Tuhan, maka sifat-sifat Tuhan akan tumbuh dalam hati kita. Siapa Tuhan kita? Namanya Tuhan Yesus Kristus. Ia memberi, Ia berkorban, Ia memberikan yang terbaik. Jika kita menyembah Tuhan yang demikian, maka hati kita juga akan dipupuk, dijaga, bertumbuh punya hati yang demikian. Kita akan menjadi orang-orang yang suka berkorban, orang-orang yang memperhatikan orang lain. Mari usahakan dirimu untuk beribadah. Beribadah itu harus lahir dari hati yang rindu, bukan dipaksa. Karena firman Tuhan berkata juga di Wahyu bahwa Yesus itu berdiri di muka pintu dan mengetok. Lihat, katanya mengetok, kalimatnya mengetuk, bukan mendobrak. Artinya Tuhan juga ingin diundang di hati kita, di hidup kita itu oleh karena kita mau. Dengan rela hati, dengan pikiran yang mau diajar terbuka. Lalu kita membukakan pintu bagi Tuhan, Tuhan masuk. Tuhan rindu diundang. Demikian juga kita, Tuhan gak suka paksa kita. Kita rindu beribadah karena kita merindukan Dia sebagai Bapa kita. Seperti orang yang berpisah dengan orang tua, keluar kota, keluar negeri, atau kemanapun. Jika dalam jangka waktu tertentu lama tidak berjumpa, ketika berjumpa kembali ada sebuah kerinduan. Biarlah juga kita demikian. Kita selalu rindu berjumpa dengan Tuhan, bukan karena sebuah paksaan. Kalau orang melakukan sesuatu karena terpaksa, namanya bukan cinta. Tapi kalau kita melakukan karena kita rindu, pingin, itu adalah kasih yang murni dari hati kita. Berkaitan dengan tema ini, kita akan belajar prinsip-prinsip beribadah yang sejati yang akan disampaikan oleh Pastor Rudy Wibowo yang hari ini ditunjuk oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan untuk menggembalakan Gereja Mawar Syaron di Palembang, kota PMP. Beliau dan istri dan kedua anaknya sudah tinggal di Palembang. Beberapa waktu terakhir ini pindah dari kota Medan dan mereka adalah orang-orang yang berbuah hidupnya. Apa yang mereka sampaikan pastilah sangat memberkati dan akan mengubah hidup kita semakin baik hari ke hari. Buka hatimu, buka pikiranmu untuk menerima firman yang akan disampaikan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, Bapak Ibu, dalam situasi saat ini kita memasuki musim yang baru. Setiap orang lebih banyak berinteraksi dengan menggunakan gadget. Banyak hal yang dilakukan
tidak lagi dengan bertatap muka, tetapi lebih sering dengan cara online. Ada meeting secara online, banyak pekerjaan juga dilakukan secara online, bahkan ibadah pun dilakukan secara online. Nah, apa yang Anda rasakan pada saat ini ketika Anda mengikuti ibadah secara online? Mungkin kita merasa kayaknya ada yang kurang ya. Sepertinya lebih asik kalau kita ini bisa ibadah bersama-sama. Saya juga merasa demikian. Nah, nantikan masanya, waktunya akan tiba, kita akan berjumpa di ruang ibadah bersama-sama bertatap muka. Nah, tetapi sekarang mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan dengan segenap hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam situasi yang sulit, seringkali orang itu memiliki dua sikap. Sikap pertama adalah sikap di mana mereka merendahkan hati dan mencari wajah Tuhan. Mereka merasa membutuhkan Tuhan. Tetapi ada sikap yang kedua, mereka justru menjauh dari Tuhan. Mereka justru tidak mau ke gereja, tidak mau beribadah, menjadi tawar hati, menjauh dari Tuhan, jarang berdoa, bahkan juga tidak mau ikut komunitas, connect group. Bapak Ibu Saudara sekalian, situasi ini tidak boleh disikapi dengan yang demikian. Situasi yang sulit justru kita itu membutuhkan Tuhan. Di dalam situasi lebih sulit lagi, kita tidak bisa mengharapkan manusia. Kita butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Biasanya kalau ada orang yang akhirnya bisa melihat situasi dirinya dan bercermin dengan firman Tuhan, hidupnya akan dikuatkan. Dan itulah saatnya kita harus kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang apabila kita ikut ibadah, kalau hati kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita hanya ikut karena terpaksa, maka ibadah kita jadinya nggak berkenan kepada Tuhan. Tahukah bahwa ibadah itu sangat penting? Banyak orang itu mulai jenuh beribadah. Kenapa? Karena mereka tidak melakukannya dengan segenap hati. Mari kita belajar di dalam 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-9. 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-9, saya bacakan bagi saudara. Demikian firman Tuhan. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ini adalah pesan terakhir Daud kepada Salomo. Sebelum pasal berikutnya, Daud akhirnya meninggal. Isi pesannya menunjukkan pengenalan akan Tuhan. Sebagaimana Daud hidup berkenan di hati Tuhan, sebagaimana Daud yang selalu beribadah kepada Tuhan, dia mengenal siapa Tuhan, dia mengenal kerinduan Tuhan di dalam hatinya. Nah, dari pengenalan akan Allah itulah Daud memberikan pesan kepada Salomo. Dan di dalam pesannya dikatakan, beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan rela hati. Kata tulus ikhlas itu dalam bahasa Inggrisnya, kalau di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris dikatakan sebagai perfect heart. Perfect heart. Perfect heart itu kalau diterjemahkan bisa juga diterjemahkan dengan kata sepenuh hati. Tulus ikhlas dan sepenuh hati itu sama maknanya. Orang yang memiliki hati yang tulus ikhlas pasti melakukan segala sesuatu juga dengan tulus sepenuh hati. Orang yang sepenuh hati pasti tulus ikhlas. Ya. Dan kemudian kata rela hati. Rela hati menggunakan terjemahan bahasa Inggris dikatakan willing mind. Willing mind itu artinya pikiran yang rela. Ya, sama, rela hati, pikiran yang rela. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau di dalam sebuah ibadah, kita beribadah, janganlah dengan terpaksa.
Ya, kita betul-betul ibadah itu dengan perasaan yang tidak terpaksa. Kalau terpaksa itu menjadi tidak rela. Jangan nanti kita berkata, ya sudahlah saya ibadah karena saya orang Kristen. Ya sudahlah saya ibadah karena saya diajak suami atau diajak istri atau karena diajak teman. Sehingga kita terpaksa untuk ikut ibadah. Itu tandanya hati kita tidak tulus ikhlas, tidak rela hati. Nah, apa maksud lainnya? Maksudnya adalah ketika kita beribadah, kita perlu juga memiliki hati yang mau memberikan korban. Rela untuk memberikan korban, bukan hanya menerima berkatnya saja. Banyak orang suka menerima berkat daripada Tuhan, tetapi hatinya tidak rela untuk mempersembahkan korban. Kata beribadahlah kepadanya kalau dikatakan di sini, itu diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya adalah serve him. Serve him itu juga bisa diartikan melayani dia. Nah, jadi di dalam beribadah selalu ada korban yang diberikan kepada Tuhan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika kita beribadah, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Misalnya korban pujian. Ketika kita beribadah, ada puji-pujian penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Itu sebagai korban yang kita berikan. Bukankah ketika kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan berkenan dengan pujian kita selama kita mempersembahkannya dari hati yang tulus dan rela. Tuhan menghendaki setiap umatnya memuji dan menyembah Dia, tetapi dengan ketulusan hati dan kerelaan. Korban pujian kenapa disebut sebagai korban juga? Karena ketika kita memuji Tuhan, itu ada sebuah persembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Bahkan di saat hati kita merasa susah, berat untuk memuji Tuhan, tapi kita memutuskan untuk tetap aku mau memuji Tuhan. Itu persembahan yang luar biasa. Di saat sulit sekalipun, justru pujian penyembahan kepada Tuhan yang dengan hati yang tulus itu sangat berharga dan dihargai oleh Tuhan. Korban apa lagi? Korban waktu. Apabila Anda beribadah, Anda harus mempersembahkan waktu Anda. Anda harus menyisihkan waktu Anda. Kita tidak bisa beribadah tetap dengan hati yang tidak rela mempersembahkan waktu kita. Ya. Hari-hari ini kita ibadah dengan cara online. Tetap kita perlu waktu untuk kita persiapkan. Kita perlu sisihkan waktu untuk kita beribadah. Kalau ibadah di gedung gereja, kita pun tetap perlu menyisihkan waktu untuk berangkat sampai di sana ibadah dan pulang kembali. Waktu itu berharga, tapi waktu yang berharga itu apabila kita persembahkan dengan rela hati kepada Tuhan, itu menjadi sebuah perkenanan di hati Tuhan. Lalu korban persembahan juga ketika kita beribadah ada persembahan yang kita berikan. Itu pun sebuah penyembahan kepada Tuhan. Kenapa disebut sebagai persembahan? Karena apa yang kita berikan dengan rela hati, itu menjadi bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Artinya persembahan itu pun menjadi sesuatu yang penting dan bermakna dan dihargai oleh Tuhan karena ketulusan hati yang kita lakukan saat kita memberi. Selain itu, apabila kita beribadah secara online, ada persembahan korban secara apa? Kuota atau pulsa. Tentunya ketika Anda melihat YouTube, melalui YouTube atau dalam tayangan-tayangan yang lain ketika kita beribadah, maka itu membutuhkan kuota, membutuhkan pulsa. Apabila kita beribadah, kita harus rela untuk kehilangan pulsa kita, untuk menghabiskan kuota kita hanya untuk beribadah. Kalau kita rela, itu pun dihargai oleh Tuhan. Bukankah ketika kita harus beribadah kalau ke gedung gereja kita pun butuh biaya transport? Itu pun pengorbanan. Dan ketika kita beribadah di rumah atau dimanapun Anda berada,
tanpa harus mengeluarkan biaya transport, biaya itu bisa menjadi alokasi kuota kita. Itu pun Tuhan berkenan apabila kita mau melakukannya dengan segenap hati. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita beribadah, kita itu perlu dengan rela hati melakukannya dari awal. Dari awal, lalu kemudian praise and worship, pujian penyembahan kita ikuti hingga akhir doa berkat. Itu menjadi sebuah rangkaian ibadah yang sangat penting. Dan Tuhan berkenan apabila kita dengan rela hati melakukannya. Bukan hanya mendengarkan khotbah saja. Jadi apabila Anda ikut ibadah, janganlah Anda skip. Saya nonton khotbahnya aja deh, saya dengerin firman Tuhan aja. Datang di dalam sebuah hati yang tidak rela. Ibadah dengan hati yang hanya mau berkatnya saja. No. Apa yang Anda persembahkan ketika Anda beribadah? Apakah Anda hanya ingin mendapatkan berkatnya saja dari firman Tuhan yang dibagikan? Kita harus rela mempersembahkan korban pujian kita. Segala rangkaian ibadah dari awal hingga akhirnya itu penting. Dan Tuhan menghargai apabila kita mau melakukannya dengan segenap hati. Nah, dengan tulus ikhlas dan rela hati maksudnya adalah waktu ibadah kita tidak sambil melakukan hal yang lain. Kita fokus beribadah. Kalau kita ibadah tetapi kita masih melakukan aktivitas yang lain, lalu sambil ibadah buka handphone, baca chattingan yang beratus-ratus chat itu dari awal hingga akhirnya, sementara Anda streaming ibadah secara online, tapi Anda berfokus kepada chatting dan membalas chatting itu. Apa artinya ibadah kita? Bahkan mungkin kita membuka media sosial. Lalu, apakah kita cuekin Tuhan? Di dalam kita beribadah, kita ini menghadap kepada Tuhan. Yang di hadapan kita bukanlah media sosial yang kita buka, tetapi hadirat Tuhan. Dan di hadapan Tuhan, kita mempersembahkan kehidupan kita, pujian kita, dan firman-Nya bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya waktu beberapa tahun yang lalu pernah di sebuah ibadah, ya. Waktu itu saya duduk agak belakang, lalu dari awal hingga akhir itu saya melihat di seberang kursi di tempat saya duduk ada seorang wanita yang dia dari awal hingga akhirnya itu dengan gadgetnya dia main game. Terlihat sekali di seberang saya, dia main game dari awal hingga akhir, saudara. Bahkan waktu pengumuman, karena itu ibadahnya masih di gedung, ya. Waktu pengumuman lampu gedung dimatikan, karena rambutnya panjang begitu ya, gadgetnya bersinar gitu, wajahnya jadi agak serem, saudara, terlihatnya. Tetapi apa yang dia lakukan ketika main game seperti itu? Apakah dia beribadah? Saya yakin dia tidak mengikuti ibadah. Apakah itu berkenan di hati Tuhan? Anda pasti juga tahu bahwa itu tidak berkenan di hati Tuhan. Ya. Suatu hari saya juga pas ibadah, duduk di bangku paling depan, lalu pembicara menyampaikan firman dalam situasi yang cukup hening. Tiba-tiba saya mendengar suara cedik. Karena suaranya agak hening suasananya, jadi suaranya jelas sekali, agak terganggu. Kenapa? Lalu saya menoleh ke belakang. Ternyata di bangku berikutnya ada ibu-ibu yang sambil ngobrol dengan teman sebelahnya, dia ambil gunting kuku, menggunting kuku di ruang ibadah. Ya Tuhan, saya berpikir, apakah nggak ada waktu lain untuk gunting kuku? Apakah gunting kuku itu harus di ruang ibadah? Lalu, apakah dia betul-betul dengan rela hati mengikuti ibadah? Bapak Ibu Saudara sekalian,
Ketika kita itu beribadah, kita perlu menghargai hadirat Tuhan. Kita perlu menghargai hadirat Tuhan, di mana Tuhan hadir di hadapan kita. Kalau kita mau menghargai hadirat Tuhan, seharusnya sikap apa yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Anda tahu mana yang terbaik. Cobalah ketika Anda di dalam rumah Anda kedatangan seorang tamu yang penting. Sikap apa yang Anda tunjukkan kepada tamu Anda? Itu tamu. Anda pasti melakukan yang terbaik. Ini ibadah di hadapan Tuhan. Tidakkah kita harus mempersiapkannya dan bersikap dengan jauh lebih baik? Yang menunjukkan itu kesungguhan hati kita menyembah, beribadah kepadanya. Nah, tulus ikhlas, rela hati. Apa maksud lainnya juga? Kalau kita ibadah dengan tulus ikhlas dan rela hati, please jangan pilih-pilih pembicara. Kalau kita ini ibadahnya secara hadir di gedung ibadah, mungkin kita datang, duduk, lalu siapapun pembicaranya ya sudah kita ikuti. Tapi ketika online, mungkin Anda bisa memilih, kalau pembicara ini nggak mau, saya carilah pembicara mana ya yang terkenal ya. Kalau Anda sudah memilih pembicara, itu berarti Anda sudah memilih-milih dan menentukan mana firman yang Anda rindukan dari orang siapa. Pertanyaan saya itu begini loh. Apakah Anda cari Tuhan atau Anda cari manusia? Tidak bisakah Tuhan berbicara kepada siapapun hambanya untuk menjadi berkat buat kita? Tuhan bisa, bahkan ada seorang pembicara yang menyampaikan hal yang sangat sederhana tentang pengorbanan Kristus yang mungkin bagi kita sudah sering mendengarnya. Tapi toh ketika Tuhan berbicara melalui hambanya, ada banyak orang yang bisa mengalami jamaatan Tuhan. Dan jamaatan Tuhan itu membuat setiap orang akhirnya mengalami pertobatan dan perubahan hidup. Sangat mungkin sekali dan sangat bisa. Karena di dalam ibadah, isunya bukan siapa pembicaranya, tapi siapa Tuhan yang kita sembah. Selama apa yang disampaikan itu adalah firman Tuhan, maka Tuhan bisa berbicara kepada setiap kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dengan demikian, di mana Anda digembalakan? Ya, ikutilah arahan dari gembala Anda. Mari kita beribadah dengan tulus ikhlas, ya, dengan rela hati. Nah, di dalam situasi ibadah online, saya sangat-sangat rindu apabila kita itu juga mengikutinya dengan semangat. Semangatlah, ikut menyanyi, ikut bersorak-sorai, ikut bergerak. Ketika hamba Tuhan menyampaikan sesuatu, katakan amin ketika Anda sepakat dengan hal yang disampaikan. Saya ketika ikut ibadah online di rumah, saya pun ikut bersorak-sorai. Bahkan saya sengaja berdiri untuk ikut menyanyi menyembah Tuhan. Ketika pembicara menyatakan sesuatu, saya pun antusias dan mengatakan yes, amin. Karena dengan antusiasme kita hati kita tercurah di dalam ibadah itu. Tuhan berkenan dan Tuhan menjamah hati kita. Ibadah itu aktif, bukan sekedar menonton secara pasif. Kalau Anda menonton secara pasif, Anda tidak akan mendapatkan berkat apa-apa. Kalau kita aktif, itulah ibadah. Karena ibadah itu haruslah interaksi kita dengan Tuhan. Apa yang kita persembahkan, itu berarti aktif dari hati kita. Tulus, rela kita berikan kepada Tuhan. Dan ketika kita mendengarkan firman-Nya, itu berarti kita mendengarkan perkataan Tuhan melalui hamba-Nya kepada setiap kita. Dan apabila saya saat ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, biarlah apa yang saat ini saya sampaikan, itu boleh mengubahkan sikap hati kita menjadi sikap hati yang berkenan ketika kita beribadah.
Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Nah, saat ini jika kita setiap minggu kita beribadah, setiap hari kita berdoa, mungkin Anda juga aktif ikut ber-CG gitu ya. Tapi Anda merasa masih jauh dari Tuhan. Mungkin bisa terjadi kan? Nah, kalau itu terjadi, kemungkinan besar hati kita itu yang menjauh dari Tuhan. Bukan Tuhan yang menjauh dari kita loh. Tuhan itu terlebih rindu mendekat kepada kita. Justru kalau kita merasa jauh dari Tuhan, itu tandanya hati kita yang mulai menjauh dari Tuhan. Mari kita buka di dalam Matius 15 ya. Matius 15 ya, ayat 7 sampai 9. Saya akan bacakan buat saudara ya. Matius 15 ayat 7 sampai 9, demikian firman Tuhan. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Itu adalah perkataan Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat berkaitan dengan adat istiadat Yahudi. Nah, apa makna perkataan Yesus? Setelah kita membaca dan merenungkannya, kita paham bahwa ternyata Tuhan itu lebih mementingkan hati yang mendekat kepadanya. Tuhan itu melihat hati kita. Apakah hati kita saat ini mendekat dengan sengaja kepadanya atau tidak? Kita bisa beribadah dan datang ke tempat ibadah atau beribadah secara online. Tubuh kita ada di hadapan pembicara. Tubuh kita ada di hadapan televisi atau gadget Anda dan Anda ikut memuji menyembah Tuhan. Tetapi bisa jadi hati kita tidak sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Farisi itu melakukan semua yang mereka lakukan itu hanya untuk dipandang manusia sebagai orang yang rohani, supaya nampak rohani. Tapi hatinya tidak benar-benar mengasihi Allah atau tidak tulus. Nah, saat kita memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, apakah betul hati kita betul-betul mendekat kepada Tuhan, siap untuk ditabur firman Tuhan? Kita harus cek hati kita. Sejauh mana kita bersungguh hati kepadanya. Ya. Ibadah mereka itu menjadi sia-sia. Karena dalam kehidupan sehari-hari yang mereka ajarkan itu bukan kehendak Tuhan. Kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya, Anda bisa memahami bahwa sebenarnya orang Farisi ahli Taurat itu mengajarkan hal-hal yang justru bertentangan dari apa yang menjadi firman dan kehendak Tuhan. Nah, artinya apa? Artinya ibadah itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sangat berkaitan. Sebab ibadah dalam arti yang lebih luas adalah kehidupan yang penuh pengabdian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus. Ya, itu ibadah. Kehidupan yang penuh pengabdian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus. Jadi artinya jika perbuatan keseharian kita tidak mencerminkan pengabdian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus, maka percuma kita beribadah. Misalnya di dalam kehidupan suami istri, dalam situasi yang sulit seperti saat ini, banyak orang kehilangan pekerjaannya. Pemilik usaha juga kesulitan karena usahanya susah pemasukan, sementara dia harus juga menanggung banyak pengeluaran, biaya operasional, bahkan harus bisa menggaji setiap karyawannya. Semua dalam situasi yang sulit. Ya, banyak yang mengalami kesulitan keuangan. Nah, ketika kesulitan ini terjadi, berapa banyak hubungan suami istri yang mengalami keretakan? Apabila hubungan suami istri mengalami keretakan, justru
sebagai suami maupun sebagai istri tidak akan bisa menanggung beban yang berat. Suami istri itu kalau hidupnya saling menuntut, salah kamu, begitu ya. Atau bahkan istri menuntut suaminya, nggak peduli, pokoknya kamu harus menghasilkan keuangan kita sudah mepet. Tapi istrinya nggak mau ikut menolong. Atau sebaliknya suami yang menyalahkan istri, menuntut istrinya. Kamu sih pengeluarannya terlalu boros dan sebagainya. No, Bapak Ibu Saudara sekalian, suami istri itu seharusnya menjadi tim yang saling menolong. Mengapa Anda menikah bagi Anda yang sudah menikah? Mengapa Anda memutuskan untuk menikah? Coba pikirkan, mengapa Anda memilih pasangan Anda untuk menikah dengan Anda? Bukankah Tuhan itu yang mengizinkan dan memberkati Anda? Bukankah Tuhan yang menghendaki Anda bersama menjadi tim? Pasangan itu adalah tim, bukan musuh. Jika Anda sebagai suami dan istri, kehidupan Anda menjadi tim yang saling menolong, maka hidup kita akan menjadi ringan. Ketika kita memiliki sebuah beban yang harus kita angkat, kita bisa mengangkat dengan satu tangan. Tapi ketika ada beban yang begitu besar dan berat, kita nggak mampu dengan satu tangan, kita butuh mengangkatnya dengan kedua tangan. Dan ketika kita mengangkat dengan kedua tangan, kita lebih mampu mengangkat beban yang berat itu. Nah, suami dan istri ibarat tangan kanan dan tangan kiri. Apabila kita bersatu bersama, suami dan istri saling menolong, mengangkat beban hidup bersama, maka kehidupan yang berat itu akan menjadi lebih ringan. Karena Anda memiliki tim, Anda tidak sendirian. Jadi jangan musuhi tim Anda. Bereskan hubungan Anda. Berkenanlah untuk merendahkan hati, untuk membereskan hubungan suami istri. Bapak Ibu Saudara sekalian, justru di dalam saat-saat yang sulit seperti saat ini, suami istri itu sangat membutuhkan satu dengan yang lain. Jika kita saling menyalahkan antara suami dengan istri, jadi apa arti ibadah kita? Apakah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Coba ketika kita berdoa, kita beribadah, kita minta Tuhan tolong aku kesulitan dengan situasi ini. Bagaimana jika Tuhan menjawab, bukankah aku sudah memberikan kepadamu penolong di sisimu? Dengannya lah engkau bisa menanggung beban hidupmu bersama. Jika Tuhan berkata demikian, apa yang mau Anda katakan kepada Tuhan? Terkadang kita meremehkan pasangan kita, merasa dia tidak mengerti apa-apa. No, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, itu adalah kesehatian dan kesepakatan antara suami dengan istri. Beban yang ditanggung bersama akan dihargai oleh Tuhan dan diberkati ketika kita menanggungnya bersama-sama. 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, firman Tuhan, aku hadir di sana. Bagaimana jika Anda berdoa, sepakat suami istri 2, 3 orang. Anda dengan suami Anda dengan istri Anda minimal sudah 2 orang. Apalagi kalau sepakat dengan anak atau keluarga Anda. Tuhan pasti menjawabnya. Amin. Ya, contoh lain dalam kehidupan suami istri. Suami istri harus terbuka soal keuangan, ya. Kalau kita ini seorang yang memiliki pekerjaan, dalam arti suami punya kerjaan sendiri, istri punya pekerjaan sendiri, maka kehidupannya akan saling menopang. Dan suami istri perlu saling terbuka dengan apa yang menjadi penghasilannya, apa saja yang diperlukan, ya. Kalaupun suami istri yang bekerja salah seorang saja, tetap harus terbuka juga, ya. Jangan ada yang disembunyikan. Jika Anda menyembunyikan keuangan Anda,
itu tandanya Anda tidak percaya dengan pasangan Anda, atau Anda punya maksud yang tersembunyi. Nah, bagaimana mungkin Tuhan akan memberkati keuangan Anda jika Anda tidak terbuka dengan pasangan Anda? Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Tuhan berkenan memberkati keuangan Anda yang Anda sembunyikan? Tuhan melihat hati Anda. Tuhan melihat hati kita. Jika kita merindukan supaya Tuhan memberkati secara keuangan, maka terbukalah dengan pasangan kita. Ya. Tapi Pak, saya malu Pak kalau saya terbuka dengan pasangan saya, nanti apa kata dia kalau saya ternyata keuangannya bla 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 bla. No, jangan malu. Sebagai pasangan suami dan istri, Anda sudah dipersatukan. Kehidupan keuangan Anda itu kehidupan keuangan bersama. Jangan gengsi dengan pasangan Anda sendiri. Jangan gengsi. Justru Anda perlu membuat perencanaan keuangan bersama. Dan ketika Anda melakukannya, maka Anda akan diberkati oleh Tuhan di dalam keuangan Anda. Saya dengan istri saya, kami selalu bersepakat dengan keuangan. Ya. Kami selalu terbuka dengan penghasilan kami dan juga dengan hal-hal yang menjadi kebutuhan kami. Kami rencanakan setiap akhir bulan, kami pun merencanakan untuk bulan-bulan berikutnya. Apa yang menjadi kebutuhan, bagaimana jika ada hal-hal yang urgent, kami atur bersama-sama. Semuanya terbuka di dalam sebuah pengaturan yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan demikian Tuhan selalu mencukupkan kami dan memberkati keuangan kami. Saya merasakan sukacita dan berbahagia. Kenapa? Karena di dalam pengaturan keuangan ini, Tuhan memberkati cara kami. Kami sepakat dan kami terbuka. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Nah, saat ini, berapa banyak di antara kehidupan kita, di mana keluarga kita mengalami hubungan yang mulai retak, di mana mungkin kita masih sulit untuk bisa terbuka, antara suami istri masalah keuangan. Mari saat ini kita bereskan. Mari saat ini kita belajar untuk terbuka satu dengan yang lain. Ya. Firman Tuhan juga berkata, jikalau sedapat-dapatnya hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Firman ini bagus sekali. Dimulailah dengan pasangan suami istri. Jika itu bergantung daripadamu, ayo putuskanlah untuk berdamai dengan pasanganmu. Disitulah berkat Tuhan mulai terbuka. Apa yang Anda lakukan dalam ibadah kepada Tuhan menjadi berkenan di hati Tuhan. Nah, jadi mari kita abdikan kehidupan kita sepenuhnya dan penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Dalam ibadah secara rutin setiap seminggu sekali maupun ibadah secara pribadi, di dalam doa setiap harinya, di dalam kehidupan yang kita aplikasikan berkenan kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari semuanya saat ini bisa tutup Alkitab kita. Saat ini saya ajak suami istri, mari bangkit berdiri. Yuk, suami istri bisa bergandeng tangan. Ya, kalau Anda tidak memiliki pasangan, Anda bisa juga bergandeng tangan dengan keluarga Anda. Ya, suami istri, jika ada anak-anak di situ juga boleh diajak bergandeng tangan, terutama suami istri. Ya, terutama suami istri. Nah, kemudian tangan satunya Anda bisa taruh di dada Anda. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu untuk mendoakan Anda. Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, kiranya pada hari ini Tuhan berkenan atas kehidupan kami. Tuhan berkenan atas ibadah kami. Jamah setiap kami ya Tuhan. Kami mau memperbaiki respon hati kami
di dalam kami beribadah. Kami minta ya Tuhan, jamah setiap hati kami, jamah ya Tuhan. Biarlah setiap pemirsa, setiap kami yang beribadah, kami memiliki hati yang tulus, ikhlas, dan rela di dalam beribadah. Kami tidak hanya mendengarkan atau menonton ibadah, tetapi kami mau ya Tuhan dengan segenap hati untuk turut aktif beribadah, karena kami percaya Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan ibadah kami. Jamah ya Tuhan hubungan suami istri yang mengalami keretakan saat ini. Jamah ya Tuhan, berikan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini pemulihan hubungan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus jamah juga hubungan suami istri dalam hal keuangan Tuhan, supaya setiap kami boleh menjadi pasangan suami istri yang terbuka. Terbuka soal keuangan. Mau jujur dan mengatur keuangan dengan bijaksana. Tuhan Yesus berkati secara keuangan, sehingga setiap kami boleh Engkau cukupkan dalam setiap kebutuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya percaya apa yang Anda lakukan, jika itu berkenan di hati Tuhan, Tuhan pasti memberkati kehidupan Anda dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.